Oke guys, kembali lagi di 87 Garage. Di video kali ini kita mau revisi pekerjaan orang lagi. Nah, kenapa kita revisi? Karena motor ini tuh datang ke sini karena udah digarap di bengkel lain, tapi ownernya kurang puas lah. Nah, tadi mereka tuh datang 2 orang. Pakai NMAX sama pakai Aerox ini. Tadi NMAX-nya juga ngalami keluhan nggak enak lah, pokoknya motornya pelan di bawah sama tengahnya. Kita udah revisi, kita bongkar CVT ini, ownernya udah senang banget. Nah ini terus motor temennya suruh di reset juga. Nah karena pas kita bongkar CVT-nya itu wah kacau lah pokoknya. Tapi kita fokusin di mesinnya dulu. Nah, mesinnya ini motor Aerox ini basicnya Aerox. Motor ini tuh katanya udah di porting polish. Tapi nggak tahu, tadi tanya knalpotnya ganti belum, dia kurang jelas lah pokoknya ganti atau enggak sama bengkel sebelumnya. Karena suara motor ini tuh kasar. Terus kita cek juga di bagian radiator itu ada gelembung-gelembung tipis, pokoknya itu tanda-tanda untuk kebocoran nyebrang. Intinya air radiator tuh nyebrang ke bagian ruang bakar. Makanya kita diskusi tadi sama ownernya, kita suruh ninggal motornya, nanti kita bongkar, kita analisa apa aja yang kurang dari motor ini. Terus ini di motor ini suaranya agak kasar, jadi nanti kita perbaiki semaksimal mungkin lah untuk motor ini. Tapi coba mendekat sini mas. Nah tadi yang kita lakukan pertama pas motor ini datang, kita cuma cek di bagian CVT aja ya, karena kita rasa cuma di bagian CVT udah cukup. Nah ternyata memang di bagian mesin kurang maksimal. Nah di bagian CVT di sini pulinya tuh udah dibubut, tapi di kami nggak nyarankan bubut kayak gini. Jadi kayak ada tonjolan buat seperti ring kayak gini, kita nggak menyarankan kayak gitu. Terus ini bagian rumah rollernya, untuk kerokan jalur rollernya kurang banget sih, soalnya masih kasar, terus ya kurang rapi lah pokoknya. Kayak gitu aja. Terus kita mau maksimalin di CVT juga susah kalau barang bawaannya kayak gini. Terus ini besok ini ownernya juga suruh ganti kampas ganda Daytona sama kartel mangkok ganda. Oke, kembali ke motornya. Oke, di motor ini nanti bakal kita bongkar, terus kita bakal videoin terus saat pembongkarannya tuh proses-prosesnya. Terus kalau ada kurang-kurangnya juga ini bakal juga jadi dokumentasi untuk ownernya. Kayak gitulah pokoknya. Tetap ikuti terus video ini sampai akhir, jangan di skip. Oke. Oke, di sini motor udah kita rakit. Nah, untuk kemarin itu motor udah kita bongkar. Terus, nah kita cek juga untuk di bagian blok itu masih aman semua. Tapi ini bloknya udah keperasan, jadi udah pernah dibubut. Mungkin karena
kemarin bocor terus dibubut pasang lagi. Nah di sini kita sarankan juga ke ownernya pakai pistonnya BK6. Nah piston BK6 tuh punya R15 V3. Nah kenapa kita sarankan pakai piston BK6 R15 V3, karena untuk kompresinya tuh tinggi R15 V3. Jadi untuk pemasangannya PNP kalau ini memang bloknya masih standar, full standar, maksudnya belum pernah dibubut atau pernah ditipisin, nah itu tinggal pasang aja. Nah karena ini bloknya udah keperasan, udah dibubut, nah kita ngakalin untuk di bagian perpak di bawah, perpak bob bawah itu kita pakai 2 lembar. Nah supaya nggak offset pistonnya tuh nggak terlalu naik, jadi masih kayak standar. Nah di bagian blok dicek kemarin masih aman ya Mas ya? Aman. Terus di bagian head kita nggak lakukan porting ulang karena portingannya udah lumayan bagus. Terus kita cuma bersihin aja di bagian klep, terus kita bersihin semua. Terus untuk di bagian noken, nah nokennya itu kami nemui ada sedikit masalah, yaitu di bagian nokennya tuh kemarin kan saya bilang kalau customernya tuh masih ragu ini noken masih standar apa udah custom. Nah terus kita cek, nah kita cek ternyata noken ini tuh ternyata udah custom, jadi udah dikepras. Nah karena tahu udah dikuras, nah kita lakukan dial. Nah ternyata saat kita lakukan dial tuh noken yang udah dikupras ini mungkin pakai bawaan nih, karena ownernya tuh nggak tahu noken bawaan apa noken keprasan, jadi mungkin noken bawaan yang dimodif sama bengkel sebelumnya. Karena noken udah customan, kita lakukan dial. Nah setelah kita lakukan dial tuh ternyata angka nokennya tuh kurang bagus. Nah kita ngobrol lagi sama si customer, tapi mungkin karena untuk budget untuk motor ini kurang atau gimana, kita juga kurang tahu lah pokoknya. Jadi customer minta tetap pakai noken ini dulu. Mungkin kalau udah ada budget lebih bisa diganti, karena kalau di bagian kita juga ngomong kalau di bagian noken itu gampang lah, soalnya kan nggak turun mesin lagi, cuma dinyopot di bagian water pump aja sama nyetel cap. Jadi kita saat ini kita pakai masih pakai noken yang dari bengkel sebelumnya. Jadi buat kalian yang teman-teman yang ngerasa motor kalian tuh nggak enak atau kurang atau gimana, kalian nggak usah takut ke sini, kalian bawa atau kalian bisa konsultasi dulu lewat WA atau IG. Nah nanti kalian terus bisa datang ke sini, kita bisa konsultasi, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Terus nanti juga kita cek apa aja yang memang kurang dari motor kalian. Untuk masalah biaya tenang aja, kalau cuma ngecek gratis lah pokoknya. Nah untuk konsultasi, kalau udah ada budget nanti kita juga akan, maksudnya kalau ganti ini budgetnya berapa, kalau ganti ini budgetnya berapa, nanti kan bisa menyesuaikan budget kalian dan kerusakan dari motor kalian tuh apa aja kayak gitu. Jadi kalian nggak usah ragu. Nah kembali lagi di motor ini udah tinggal kita naikkan mesin aja. Nanti untuk radiator udah kita pasang. Nah terus di bagian puli customernya minta kalau mangkok gandanya tuh dikartel sama kampasnya ganti yang Daytona, karena kalau mangkok ganda di kartel itu nggak pakai kampas Daytona, pakai kampas standar, maksudnya itu cepet banget habis. Jadi dia minta pakai Daytona. Oke kayak gitu aja untuk bagian puli. Untuk bagian CVT yang bagian puli itu mungkin next project lah. Jadi tetap pantengin aja kalau emang ada lanjutan dari part-part apa aja yang diganti sampai motor ini jadi, bakal kita videokan.
Mas. Syuting Mas, syuting. Oke. Project Aerox yang di depan saya ini udah selesai ya. Jadi untuk progres motor ini yaitu kita udah ganti piston ke BK6 biar kompresinya lebih tinggi. Terus untuk di bagian noken nas kita udah jelasin seharusnya noken ini ganti, soalnya nokennya custom. Terus kita dial, ternyata untuk angkanya itu kurang bagus, tapi ordernya minta pakai noken ini dulu. Ya udah kita tetap pasang. Nah untuk di bagian mesin itu aja, cuma dibersihin, ganti seal clamp, ganti packing. Nah untuk di bagian CVT-an, nah untuk motor ini kita di bagian CVT itu udah ganti roller kita reset. Terus untuk di bagian CVT juga kita ganti CVT by 87 Motoshop. Terus kayak itu aja sih sebenarnya. Pulinya itu kita sarankan ganti juga, soalnya kurang gimana ya kurang enak lah, bawahnya kurang dapat. Kita udah saranin ke ownernya, mungkin kita obrolin besok. Terus kayak gitu aja. Kita motor ini juga udah kita coba, kita tes dari maksudnya dari CVT belum kita ganti apa-apa. Terus kita coba ganti roller, terus kita reset roller, kita ganti CVT kayak gimana, dan performanya tambah naik terus. Jadi ada progres kenaikan lah untuk motor ini. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk project Aerox yang di depan saya ini. Nah, buat kalian yang pengen ikuti kami, terus pengen lihat-lihat keseruan di bengkel kami itu kayak gimana, kalian bisa ikuti kami di TikTok ataupun Instagram. Nah, buat kalian yang ingin tanya-tanya juga boleh nanti mampir ke Instagram kami. Nanti ada di sana ada nomor WA kita, jadi kalian bisa kontak-kontak kami di nomor yang tertera di Instagram. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.